Untuk mengenang salah satu pejuang kemerdekaan di Kecamatan Kumai dan Pos TNI Angkatan Laut Kumai jajaran Lanal Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Letda Laut Rio Kusuma melakukan ziarah ke makam istri Panglima Utar Lauyah di pesisir Umbang, wilayah Desa Sungai Bakau, Kecamatan Kumai, didampingi oleh salah satu cucu kandung Panglima Utar. Jika kita berwisata ke pesisir pantai Bogam Raya, tidak lengkap rasanya jika kita tidak singgah ke makam keluarga para pejuang kemerdekaan Indonesia tahun 1945 di Kota Waringin Barat. Seperti ke makam istri Panglima Utar, Lauyah di pesisir Umbang, Desa Sungai Bakau, dan ke tempat pertama dan kedua sebelum jasad Said Husin bin Hamzah dipindah ke Taman Makam Pahlawan Indrapura Pangkalanbun di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Meski lokasi makam Lauyah, istri Panglima Utar berada di tepi jalan dan tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam, namun wisatawan lokal maupun dari luar daerah banyak yang tidak mengetahui keberadaan lokasi makam keluarga pejuang kemerdekaan Indonesia ini. Lokasi makam pun tidak terlalu jauh dari kota Kumai. Jika kita berangkat dari Bundaran Bahari di Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai menuju makam tersebut, hanya memerlukan waktu 1 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 4 atau mobil. Pada libur akhir pekan kemarin, tepatnya hari Minggu 18 Desember 2022, dan Pos TNI Angkatan Laut Kumai jajaran Lanal Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Letda Laut Rio Kusuma, didampingi oleh salah satu cucu kandung Panglima Utar Muhammad Asran, berziarah ke makam istri Panglima Utar, Lauyah, di pesisir Umbang, wilayah Desa Sungai Bakau, Kecamatan Kumai. Usai berziarah ke makam keluarga Panglima Utar, Letda Laut Rio Kusuma melanjutkan perjalanannya, berziarah ke tempat pertama kali Said Husin bin Hamzah dimakamkan di Desa Sungai Rengas. Kemudian dilanjutkan ke tempat pemakaman kedua Said Husin bin Hamzah, tepatnya di belakang Masjid Nurul Yakin, Desa Teluk Bogam, Kecamatan Kumai. Di tempat ini dan Pos TNI Angkatan Laut Kumai jajaran Lanal Banjarmasin, selain didampingi cucu kandung Panglima Utar Muhammad Asran, juga didampingi oleh tokoh masyarakat Desa Teluk Bogam, Hamdani. Hamdani menceritakan sekelumit sejarah gugurnya Said Husin bin Hamzah saat melakukan pertempuran melawan penjajah dalam perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Menurut Hamdani, makam Said Husin bin Hamzah ini merupakan tempat pemakaman kedua setelah dipindah dari bibir pantai Desa Sungai Rengas akibat abrasi atau pengikisan pantai yang diakibatkan oleh gelombang laut, sehingga makam Said Husin bin Hamzah dipindah ke tempat ini. Sebelum dimakamkan di tempat kedua ini, jenazah Said Husin bin Hamzah dikafani dan dimandikan kembali layaknya umat muslim lainnya. Jenazah Said Husin bin Hamzah ini kerangkanya masih utuh dan dikubur kembali bersama barang yang ditemukan di badannya, yaitu peluru. Di mana peluru senapan ini menunjukkan bahwa Said Husin bin Hamzah benar-benar gugur dalam pertempuran melawan penjajah. Sesuai dengan pesannya, jika dirinya meninggal dunia atau habis umur, apa yang dipegang dan apa yang melekat di badannya harus dikubur semua bersama dirinya. Said Husin bin Hamzah lahir di Sungai Rengas, kemudian gugur dalam pertempuran pada tanggal 3 Maret 1946. Hamdani, orang tuanya sebagai veteran, juga sebagai pejuang yang bertugas pengantar makanan kepada para pejuang lainnya yang sedang bertempur kala itu. Hamdani tidak mengetahui pasti siapa Said Husin bin Hamzah ini. Namun menurut cerita, Said Husin bin Hamzah merupakan salah satu pasukan Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI Divisi 4, Pertahanan Banjarmasin, Kalimantan Tengah. ALRI Divisi 4 adalah organisasi perlawanan bersenjata terhadap imperialis pada masa menegakkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Said Husin bin Hamzah gugur dalam pertempuran bersama pasukannya karena diserang penjajah dari dua arah, dari laut dan darat di pesisir pantai Desa Teluk Bogam, Kecamatan Kumai. Itu makam ini yang dipindahkan dari pantai. Asalnya dari kematian mereka itu langsung dikuburkan, dipindahkan
ke Teluk Bugam. Di sinilah tempatnya. Nanti dimakamkan di sini, tapi disemayankan di sini, dimandikan, istilah dikapankan semula seperti yang kemarin. Masih ada. Ya. Yang dibawa kemarin. Kondisi jenazahnya. Iya. Kondisi masih jenazahnya masih utuh, tapi daging nggak ada sama sekali. Kuku masih ada, mata nggak ada, kuping ada, kuku kaki, kuku tangan ada semua. Gigi masih utuh, nggak terpacul kemarin. Dan Pos TNI Angkatan Laut Kumai, jajaran Lanal Banjarmasin dan cucu kandung Panglima Utar melanjutkan perjalanannya menuju Taman Makam Pahlawan Indrapura, Pangkalan Bun, tempat jasad Said Husin bin Hamzah dimakamkan bersama puluhan para pahlawan lainnya, di antaranya Komandan Haji Abdul Samad bin Samsudin dan Panglima Utar. Perlu diketahui, Panglima Utar meninggal dunia pada tahun 1967 setelah melakukan pertempuran melawan penjajah, kemudian bepergian ke Air Hitam, Kalimantan Barat. Panglima Utar meninggal dunia karena sakit dan berusia tua. Beliau dikubur di Air Hitam. Pemerintah daerah Kota Waringin Barat kemudian memindahkan jasad Panglima Utar ke Taman Makam Pahlawan Indrapura, Pangkalan Bun, bersama puluhan pahlawan lainnya yang pernah berjasa dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kota Waringin Barat. Nah, inilah perlunya yang mau saya luruskan. Nah, sebenarnya Panglima Utar ini bukan gugur di medan pertempuran. Dia meninggal sakit, sudah tua di Air Hitam. Kemudian saya sudah meninggal di Air Hitam sekian puluh tahunnya. Di 92 itu lalu dipindahkan di sini. Beda dengan saya penjahas tadi. Kalau beliau memang benar-benar gugur di medan pertempuran, ya di Sungai Rengas tuh. Kemudian makamnya dipindahkan di Sungai Rengas, kedua di Bogam, ketiganya terakhir di sini. Ziarah ke Taman Makam Pahlawan Indrapura, Pangkalan Bun merupakan akhir perjalanan dan Pos TNI Angkatan Laut Kumai jajaran Lanal Banjarmasin, Letda Pelaut Rio Kusuma, yang didampingi salah satu cucu kandung Panglima Utar, Muhammad Asran. Jamri, SBTV.